Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini channel Dona yang akan mengajak Anda untuk mengetahui sekilas informasi tentang sisi lain tenggelamnya Fir'aun. Ada sebuah hal yang menarik dari peristiwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah yang terjadi berabad-abad silam. Selain kisahnya diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran, sosok raja yang merupakan Ramses yang kedua ini juga menyimpan berbagai kisah sesudah tubuhnya ditemukan dari dasar laut. Salah satunya adalah saat malaikat Jibril menjejali mulut Fir'aun dengan tanah. Kisah tenggelamnya Fir'aun juga membuat salah seorang profesor ternama yang berasal dari Prancis memutuskan memeluk agama Islam setelah meneliti muminya yang telah diawetkan. Bagaimanakah ceritanya? Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, dan juga lonceng notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi dan juga video-video inspirasi lainnya di dalam channel ini. Kisah ini terjadi saat Fir'aun berada di ambang kematiannya. Saat itu, ia dibinasakan dengan cara tenggelam di Laut Merah. Namun siapa sangka, raja yang dikenal zalim itu hendak bertaubat di sisa-sisa hidupnya. Ia hendak beriman dan menyembah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW bersabda, "Sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, 'Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel.'" Quran Surat Yunus ayat 90. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Nah, ceritanya pada 26 September 1976, untuk pertama kalinya sesosok mumi memiliki paspor saat memasuki negara asing. Kala itu pemerintah Mesir menerbitkan paspor atas nama Pharaoh Ramses II atau Fir'aun Ramses yang kedua. Hal ini terjadi lantaran Prancis mewajibkan siapapun harus memiliki paspor saat memasuki negaranya, meski orang tersebut telah meninggal, seperti Ramses yang kedua yang kematiannya ditulis karena tenggelam di Laut Merah. Kunjungan sang Fir'aun ke Prancis sendiri untuk melakukan perawatan pada tubuhnya terkait infeksi jamur yang merusak jasad. Kedatangannya di negeri itu sangat dibanggakan oleh Prancis. Saat peti kayu diturunkan secara perlahan dari pesawat militer Angkatan Udara Prancis di lapangan terbang Le Bourget, Paris, upacara militer pun digelar untuk menyambut sang Fir'aun. Rasa kaget sekaligus kagum sempat dirasakan oleh Maurice Bucaille, seorang profesor sekaligus salah satu dokter bedah terbaik yang pernah dimiliki oleh negara Prancis. Beruntung, negaranya meminta Mesir agar mengirimkan jasad Fir'aun untuk diteliti dalam serangkaian eksperimen. Profesor Maurice Bucaille adalah dokter bedah yang bertanggung jawab untuk penelitian tersebut. Kala itu, Bucaille penasaran soal penyebab kematian Fir'aun tersebut. Jawabannya pun didapatkannya lewat surah Yunus ayat 92 di dalam Al-Quran. Ayat tersebut dijelaskan bagaimana tubuh Fir'aun diangkat dari dasar laut dan atas izin Allah, tubuhnya tetap utuh agar menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang berpikir sesudahnya. Informasi inilah yang kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti ilmiah dan ketemu. Profesor Maurice Bucaille pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lewat surah Yunus ayat 92 di dalam Al-Quran menerangkan soal tubuh Fir'aun yang akan tetap awet hingga akhir zaman. Keberadaannya menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Sesuai dengan penelitian ilmiah, tubuh Fir'aun memiliki kadar garam yang menandakan dirinya tenggelam di dasar lautan. "Maka pada hari ini kami mengeluarkan jasadmu, wahai Fir'aun, dari dalam laut dan meletakkanmu di permukaan tanah, agar orang-orang yang datang sesudahmu menjadikanmu sebagai pelajaran. Sesungguhnya banyak manusia yang lalai terhadap hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan kami. Mereka tidak mau memikirkannya." Surah Yunus ayat 92. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Kita ketemu lagi di informasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.